berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Berkati kami sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bersama teman-teman kami Bia Santo Yohanes Pemanti. Memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Pemanti, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih. Halo adik-adik, jumpa lagi kita di Bia Online minggu ini, Minggu Biasa ke-21, dan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Mari adik-adik kita buka kitab suci kita mulai membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Drama minggu ini berjudul Tetap Percaya dan Setia. Hai adik-adik, Kak Siska mempunyai 4 boneka. Boneka ini ialah Tika, Ria, Dio, dan Roni. Mereka 4 bersahabat loh adik-adik. Mereka mau mengadakan bakti sosial. Kita dengarkan ya ceritanya. Oke. Roni adalah anak pengusaha yang paling kaya di kota itu. Karena itu teman-temannya tadi menunjuk Roni untuk menjadi pemimpin. Kebetulan mereka mau mengadakan kegiatan bakti sosial. Mereka mau berkunjung di sebuah panti asuhan adik-adik. Tapi tiba-tiba adik-adik, perusahaan ayah Roni mengalami kebangkrutan. Mobil, rumah, dan seluruh harta keluarganya disita oleh pihak bank. Beberapa hari kemudian adik-adik, teman-teman Roni, Tika, Ria, dan Dio, mereka berkumpul. Mereka sedang membicarakan temannya, yaitu Roni. Teman-teman, gimana nih? Sekarang keluarga Roni jatuh miskin. Aku gak mau berteman dengan dia. Aku takut ketularan miskin loh. Iya nih, aku juga merasa gak nyaman. Atau kita keluarkan saja ya Roni dari kelompok kita. Jawab Ria. Jangan begitu teman-teman. Itu namanya tidak baik. Itu artinya kita tidak setia kawan. Kita hanya mau berteman saja sama dia waktu Roni jaya. Sedangkan begitu dia susah, kita langsung meninggalkan dia. Tapi Ria, nanti kalau kita ketularan miskin bagaimana? Wah, itu berarti kamu tidak percaya sama Tuhan, Dio. Loh, kok bisa Ria? Iyalah, gak ada ceritanya orang ketularan miskin karena berteman dengan orang miskin. Rezeki tiap orang itu sudah diatur sama Tuhan. Dan harusnya di saat-saat seperti ini kita harus menghibur Roni dan membesarkan hatinya, bukan malah menjauhinya. Aduh, kalau begitu aku salah ya Ria ya. Gimana kalau kita sekarang ke tempat Roni dan menghibur dia agar Roni tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dia dalam segala keadaan. Setuju. Ayo kita ke rumah Roni yuk. Kita menghibur dia supaya tidak susah lagi. Baik adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, setelah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah makanan untuk hidup kekal, Yesus juga mengatakan rohlah yang memberi hidup, bukan daging yang menjadi sumber hidup. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah roh dan hidup. Lalu ia juga berkata, kalau orang datang kepadaku
itu adalah anugerah dari Bapa kepadanya. Ini terbukti adik-adik, karena ada banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Mereka tidak mau lagi mengikuti Yesus. Lalu Yesus menantang ke-12 muridnya. Maka Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jelas ya, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Sebagian besar Rasul Yesus tetap percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, percaya bahwa Yesus telah setia kepada kehendak Bapa. Mereka sebenarnya belum mengerti apa yang dikatakan oleh firman Yesus. Mereka belum mengerti bahwa Yesus adalah sungguh makanan hidup kekal. Yesus adalah daging makanan hidup kekal. Oleh sebab itu, mereka tetap percaya walaupun mereka belum mengerti apa firman Tuhan Yesus itu. Adik-adik, Yesus adalah juru selamat kita. Ketika kita mengikuti Yesus, kita pasti pernahlah mengalami halangan, mengalami cobaan, dan mengalami rintangan. Tetapi kita percaya dan tetap setia ya pada Yesus, walaupun semuanya itu selalu ada di sekeliling kita. Contohnya apa? Kalau kita mengalami cobaan, rintangan, dan halangan. Contohnya, kalau kita mempunyai sahabat, kita mempunyai keluarga, tetapi dari sahabat dan keluarga kita, mereka sudah tidak mau lagi mengikuti Yesus, tidak mau mendengarkan lagi firman Tuhan. Kita punya tugas, yaitu apa? Kita harus membantu, kita harus percaya, mendorong mereka untuk tetap setia, mendoakan mereka, supaya mereka tidak lagi meninggalkan Tuhan. Kita tidak boleh putus asa, adik-adik. Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap berusaha mengatasi semuanya itu, mengatasi halangan, cobaan, dan rintangan itu. Godaan selalu ada, tapi kita yakin, kita harus percaya pada Tuhan Yesus. Masa gara-gara manusia kita meninggalkan Tuhan, kita membuang Yesus, kita membuang Tuhan Yesus demi manusia, demi mata kita. Kita tidak boleh seperti itu ya Tuhan, ya adik-adik. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha cinta pada kita. Oleh sebab itu kita harus membalasnya dengan apa? Dengan tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak sebanding dengan kita. Masalah-masalah kita itu adalah tidak sebanding dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menyertai kita, asalkan kita selalu dekat kepadanya, kita selalu serahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Yang penting adik-adik, kita tetap setia dan percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan membantu, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Ya, baik adik-adik, sampai segini ya renungan dari Kak Siska. Sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas kita bersama dengan Kak Sisi.
Mari. Adik-adik, alat yang dipakai untuk membuat kreativitas superhero adalah roll tisu, kemudian kertas lipat warna biru, krem, hitam, merah, dan kuning, gunting, penggaris, alat tulis, dan lem. Langkah pertama, kita ambil roll tisu dan kertas lipat warna biru. Lalu kita bungkus roll tisunya. Kita beri lem ya. Terus kita bungkus. Setelah dibungkus, nah sudah kan, kita ambil warna merah. Kita mau gambar ini segitiga ya. Nah, kita gambar. Nah, setelah jadi kita gunting. Kita gunting ya. Bagian ujungnya kita tumpulkan ya. Nah, nanti kalau adik-adik mengalami kesulitan, minta tolong mama atau kakak ya. Nah, terus kita beri lem. Nah, kita tempelkan. Kita tempelkan di sini ya. Kita tempelkan. Tempel. Nah, kita tempelkan. Kita tempelkan. Kemudian kita ambil warna kuning. Warna kuning kita lipat kecil. Kita lipat kecil ya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunting. Lalu kita gunting ya. Nah, kalau sudah kita gunting hasilnya seperti ini, lalu kita tempel. Kita tempel ya, kita beri lem. Kita tempel di sini di atasnya. Kita tempel di atasnya. Nah, seret. Nah, sudah. Lalu kita ambil kertas kuning lagi, kita gambar segitiga. Kita bentuk segitiga. Lalu kita gunting. Kita gunting ya, segitiga lalu kita gunting.
Nah, hasilnya segitiga gini ya. Kita tempel. Nah, sebenarnya kita gunting ininya. Ujungnya kita gunting. Ujungnya kita gunting. Ting. Ting. Nah, terus kita tempel. Kita beri lem dulu. Kita beri lem dulu. Kita tempel di sini. Tempel sini ya. Nah, kita tempel. Sudah. Lalu kita ambil warna hitam. Warna hitam kita lipat. Ambil warna hitam kita lipat ya. Kita lipat. Kita lipat. Sudah kita lipat, kita gunting. Kita gunting. Kita gunting ya. Nah, setelah kita gunting, kita beri lem. Lalu kita tempel di atasnya begini. Ternyata masih kurang adik-adik. Kita cari kertas lipat yang lainnya ya. Nah, nih sudah kan? Kita lem. Sudah jadi. Lalu kita ambil krem. Kita ambil krem. Kita mau gambar wajah. Kita mau gambar wajah ya. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, kita gunting. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita gunting. Kita gunting ya. Kita gunting. Kita gunting. Nanti hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita beri lem ya. Kita beri lem. Kita beri lem, kita tempel. Kita tempel untuk wajahnya. Kita tempel di sini adik-adik. Nah, ini ya. Adik-adik lihat ya. Ting. Ting. Nah, sudah jadi wajahnya Superman. Nah, sudah lengket. Udah. Lalu sekarang kita mau buat jubahnya. Kita mau buat jubahnya ya. Ambil warna merah. Kita ambil warna merah. Ambil warna merah ini, kita ukur. Begini cara ngukurnya. Nah, ini begini kan. Nah, kalau sudah diukur gini sampai di sini. Sini ukur. Kita beri tanda. Diukur sampai sini ya.
Sini sama sini. Lalu kita beri tanda. Ting. Beri tanda. Ting. Nah, lalu kita lipat. Nah, kita gunting. Bentuknya seperti gini nanti. Seret. Nah, gitu ya. Kita gunting gini. Nah, tadi kan sudah diukur ya. Nah, ini kita gunting gini. Gini menyerong. Yang satu ini juga menyerong. Kan sudah diukur tadi ya. Nah, jadi nanti bentuknya seperti rok. Nah, ini kita gunting ya, serong ya. Ujung sampai ujung ini. Nah, ujungnya sini ya. Satunya juga. Ujungnya dari sini. Ujungnya. Nah, kok sudah bentuk rok kan? Lalu kita bentuknya rok kan? Nah, bentuknya rok kan? Nah, lalu kita tempel. Kita tempel, kita beri lem. Kita beri lem. Serit, serit, kita beri lem. Setelah kita beri lem, lalu kita tempel. Nah, ini ya, kita tempel jubahnya. Kita tempel. Nah, sudah jadi. Tinggal apa? Kita kasih ini mata. Kita kasih mata ya. Kita kasih mata. Kita kasih mata. Nih, kita kasih mata sini. Lalu kita kasih mulut. Nah, sudah jadi deh. Nah, lalu kita tulis di sini Yesus superhero. Kita tulis Yesus superhero. Sus. Super. Adik-adik nanti kalau mengalami kesulitan minta tolong mama dan kakak ya. Hero. Nah, sudah jadi deh Superman kita. Inilah, inilah hasilnya membuat kreativitas Yesus superheroku. Yesus superheroku, dialah juru selamatku. Yesus superheroku, dialah pelindungku. Yesus juru selamatku, dialah kekuatanku. Yesus superhero, Yesus superhero. Yes. Nah, demikian adik-adik kegiatan kita hari ini. Selamat berkreativitas. Tuhan memberkati. Dadah. Program ajaran iman Katolik 2 jari 2 menit ajaran iman. Nomor 51. Apa tujuan hidup manusia? Diambil dari Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 10 ayat 7 sampai 10, Yohanes 13 ayat 34 dan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tujuan hidup manusia menurut rencana Allah. 1. Hidup kekal berlimpah dalam persatuan kasih dengan Allah. 2. Mengasihi sesama. 3. Bekerja. 4. Berkuasa atas bumi. Setelah manusia jatuh dalam dosa, hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan sesama ikut rusak. Pekerjaan kadang terasa menjengkelkan. Dan manusia harus berjuang
mengatasi Allah. Hanya dengan memulihkan hubungan cinta dengan Allah, melalui penerimaan akan Yesus Kristus, tujuan hidup manusia menjadi nyata. Sampai jumpa lagi adik-adik di pihak online minggu depan. Dadah! Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mendampingi kami dalam pihak online ini. Semoga kami semua senantiasa Kau limpahkan kesehatan yang baik. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Satu, pelindung kami, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.